utamanya adalah ikan yang mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lianu Official. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini aku masih di Malang nih, dan kali ini aku mau review salah satu tempat wisata yang hits banget yang ada di Kota Batu. Nah, ini aku udah sampai lokasi wisatanya. Udah tahu dong ya, ini aku lagi ada di mana. Yap, sekarang aku lagi ada di Jatim Park 3. Untuk jam bukanya, Jatim Park 3 ini buka mulai jam 11 siang sampai dengan jam 21.00 atau jam 9 malam ya. Sebelum masuk, ini kalian nanti akan diminta untuk biaya parkirnya, dan untuk biaya parkirnya sendiri itu sebesar Rp10.000. Kalau kalian udah bayar parkir, itu langsung aja kalian cari tempat parkirnya ya. Ini lokasi parkirnya itu ada 2 tempat, itu sebelah kiri untuk area parkir belakang dan di sebelah kanan untuk area parkir depan. Sekarang aku udah masuk ke area wisatanya. Nih aku masuk dari pintu parkir ya. Jadi nanti dari pintu parkir itu ada pintu untuk masuk ke wilayah wisatanya. Dan ini adalah paket harga yang bisa kalian pilih. Nah, ini untuk aku sih, aku pilih yang Dinopark dan juga Legend Star ya. Untuk pembelian tiketnya, itu kalian bisa beli di beberapa aplikasi seperti Traveloka dan juga tiket.com. Kalau aku sih beli langsung di lokasi ya. Tadi aku beli di Jatim Park 3-nya. Nah, ini aku udah mau masuk ke Dinopark ya. Jadi sama petugasnya itu diarahin untuk masuk ke Dinopark terlebih dahulu. Nah, ini nanti kalian dipasang gelang tiket. Kesan pertama waktu aku masuk ke sini itu jujur, aku takut banget sih. Karena begitu masuk itu kita udah disambut dengan suara khas dinosaurus. Nah, ini kalian bisa dengar sendiri ya. Oke, lanjut. Sekarang aku udah ada di area dalamnya. Ini kayak semacam museum ya. Jadi ada banyak ilmu pengetahuan yang disuguhkan di sini. Dari mulai kerangka dinosaurusnya, kemudian ada informasi tentang ekstraksi DNA yang kalau kalian mengikuti filmnya itu di situ ada. Nah, di sini juga digambarkan ya. Kemudian anatomi dinosaurusnya sendiri dan penyebaran dinosaurus di berbagai belahan bumi di dunia ya, di seluruh dunia. Nah, di sini tuh ada ini bagus banget sih konsep dari tempat wisatanya itu. Selain kita bisa berwisata, di sini juga banyak sekali ilmu pengetahuan. Nah, ini aku lanjut ke area apa ya? Jadi kita akan menjelajah ke 5 zaman ya, 5 zaman dinosaurus. Ini lucu sih. Tadinya suami aku tuh pikir cuman sebatas museum itu aja. Ternyata masih panjang banget perjalanan di sini. Nah, ini nanti kalian langsung ke bawah aja ya, karena ini pintu masuk untuk menjelajahi 5 zaman itu ada di pojok. Jadi nggak kelihatan ya, sampai suami aku tuh mikir ini kok mahal banget cuman sekedar ngeliat ini doang. Terus aku bilang
Enggak, ini tuh perjalanan kita masih panjang dan setelah aku arahin ke samping itu ternyata di sini pintu untuk menjelajahi 5 zamannya. Jadi kita harus ke bawah lagi buat ngantri menjelajahi 5 zaman. Nah, ini kita udah ada di studio teaternya untuk menyaksikan sejarah tentang awal mula munculnya dinosaurus. Nah, ini sudah mulai perjalanan untuk menjelajahi 5 zaman. Dan ternyata aku nggak nyangka sih dalamnya sekeren ini ya. Aku sampai lupa kalau ini tuh lagi ada di tempat wisata. Karena kita tuh kayak beneran sedang menjelajahi 5 zaman dinosaurus itu ya. Dan hebatnya lagi, dari pihak pengelola tempat wisatanya itu dia memberikan edukasi juga ya. Aku pikir tadinya cuman di museum itu aja, tapi ternyata sepanjang kita naik kereta ini ada storytelling tentang sejarah dinosaurus itu ya, dari mulai jenisnya, kemudian eh, macam-macam dinosaurusnya, dan di zaman apa aja dino itu berada. Nah, itu disampaikan juga ya. Jadi aku pun baru tahu ternyata oh, sejarah dinosaurus tuh seperti ini gitu. Dan beda zaman ternyata beda juga ya jenis dinonya. Oh ya, nanti kalian bawa topi aja ya, atau bisa juga kalian pakai sunblock karena di sini tuh udaranya panas. Jadi sepanjang kita naik kereta ini, keretanya terbuka ya, jadi langsung kena sinar matahari. Nah, ini aku udah selesai dan sekarang aku mau lanjut untuk menjelajahi tempaknya ya. Jadi ini taman dinonya, dan di sini tuh kita udah mulai untuk jalan kaki ya, jadi nggak naik kereta lagi kayak tadi. Kalau kalian nggak mau jalan kaki, di sini disediakan juga sewa e-bike. Untuk harga sewa e-bike-nya sendiri itu per 6 jam ada di harga Rp130.000. Dan untuk 1 jam berikutnya itu Rp60.000. Untuk akses jalannya sendiri itu kalian gak usah khawatir, ini ramah lansia, difabel, dan juga untuk bayi. Jadi kalau kalian mau bawa stroller itu aman ya, karena dia punya trek sendiri untuk e-bike, kursi roda maupun stroller. Dan untuk petunjuk arahnya pun di sini cukup jelas dan juga lengkap ya. Jadi kalian gak usah khawatir akan tersesat. Nah, ini aku udah di Dinotopia. Di sini tuh gambaran dari dinosaurus pada zaman Romawi. Nah, ini Dinotopianya. Jadi di zaman Romawi itu ternyata dinosaurus dijadikan juga sebagai kendaraan untuk berperang ya. Nah, ini dia dinosaurus pada zaman Romawi. Selanjutnya aku menuju ke area bermain ya. Jadi di sini tuh selain kita disuguhkan dengan ilmu pengetahuan tentang dinosaurus, di sini juga ada beberapa permainan yang ternyata itu semuanya sudah free ya. Sudah include dengan tiket. Nah, ini aku mau ke Dino Action Naga Cloning. Untuk wahana ini gratis juga ya, jadi kalian nggak perlu bayar lagi.
Tapi buat kalian yang bawa anak-anak atau balita, lebih baik di sounding dulu ya, karena di wahana ini tuh dari namanya aja udah action ya, jadi suasana di dalamnya itu agak mencekam ya. Nah ini karena aku datangnya di weekdays, jadi antriannya nggak begitu padat ya. Ini aku mulai masuki antriannya dan ini adalah suasana di dalam wahana Dino Action Naga Cloning. Selain efek suara yang keras dan mencekam, di sini juga ada visualisasi dari dinosaurusnya ya. Jadi dinonya itu kayak seolah-olah datengin kita gitu. Makanya kenapa kalau kalian bawa balita atau anak-anak di sini kalian harus sampaikan dulu ya. Jangan sampai nanti sudah di dalam anak-anak jadi malah ketakutan dan juga nangis, itu agak repot sih ya. Nah ini adalah visualisasi dinosaurus yang aku ceritain tadi. Ini aku sendiri pun agak takut ya. Tapi ini seru sih, seru banget. Kalian harus banget masuk ke wahana ini. Dan endingnya kita basah-basahan. Jadi ini tuh pas landing kita kecipratan air ya, kayak kalau di Dufan itu Niagara. Tapi ini nggak setinggi Niagara yang ada di Dufan sih, jadi masih aman ya. Karena udah siang, jadi aku dan suami aku melipir sebentar ya sebelum melanjutkan perjalanan. Nah ini di samping pintu keluar wahana yang tadi itu ada warung jajanan. Nah ini aku beli otak-otak sama apa gitu ya, aku lupa. Dan untuk harganya ini mulai dari Rp10.000. Masih cukup terjangkau ya untuk harga di tempat wisata. Sudah selesai cemal-cemilnya, aku dan suami aku lanjut ke wahana berikutnya. Nah ini wahananya lebih ramah anak ya daripada yang Dino Action tadi. Karena ini tuh seperti istana boneka. Jadi kita naik kereta mengelilingi area wisata yang isinya tuh boneka-boneka. Bonekanya sendiri tuh berbagai macam ya, tapi dominasi boneka dinosaurus. Nah ini lebih ceria nuansanya dan juga lebih colorful. Jadi ini anak-anak pasti suka banget sih. Oke, sekarang aku lanjut ke wahana berikutnya. Nah, ini aku dan suami aku mau coba naik bom-bom car. Dan ini juga free ya, jadi kalian gak usah bayar lagi, cukup menunjukkan gelang tiket aja ke petugasnya. Oh ya, selain cemilan, di sini juga ada makanan beratnya ya. Nah, ini aku coba beli sate yang ada di samping Bom Bom Kar. Untuk harga satenya sendiri itu mulai harga Rp20.000. Ini adalah wahana biang lala dan ini juga free ya, jadi kalian gak usah bayar. Oke, sekarang aku udah balik lagi ke Dinotopia.
Ini aku coba masuk ke dalamnya ya. Tadi kan cuman di luar aja foto-foto. Nah, ini aku coba masuk ke dalamnya dan ternyata suasana khas Romawinya itu kerasa banget ya di Dinotopia ini. Keren sih. Ini keren banget. Sekarang aku mau sholat dulu. Nah, ini aku sekalian review musolahnya. Ini adalah tempat wudhunya. Ini tuh nyaman dan bersih. Dan ini adalah toiletnya. Nah, ini semuanya bersih ya. Ini aku mau ajak kalian ke musolanya. Nah, di musola ini juga ada alat sholatnya. Dan tempatnya juga cukup nyaman dan juga bersih. Nah, ini adalah rute terakhir kita. Jadi ini aku masuk ke area rimba. Sepanjang jalan ini banyak sekali miniatur-miniatur dari dinosaurus. Kita juga bisa istirahat-istirahat di sini, duduk-duduk atau sekedar foto-foto bersama dengan dinosaurusnya. Ini banyak sekali spot-spot foto yang lucu karena di sepanjang jalan ini banyak sekali patung-patung dinosaurus. Selain patung, dinosaurus ini juga dia mengeluarkan suara ya. Jadi kayak beneran kita lagi ada di taman dinosaurus. Ini seru banget sih. Nah, ini kita bisa lihat banyak sekali dinosaurus di sepanjang jalan. Dan hampir di setiap tempat itu aku ambil foto ya karena miniatur atau patung dinosaurusnya itu kayak beneran nyata gitu. Nah, sekarang aku mau masuk ke area 3D aquarium. Jadi ini tuh visualisasi hewan-hewan laut. Nah, sebelum masuk nanti kita dikasih kacamata 3 dimensi oleh petugasnya, dan ini lagi-lagi free ya. Untuk kacamatanya pun tidak ada biaya sewanya, itu free juga. Nah, ini adalah suasana di dalam. Jadi waktu kita pakai 3D itu semua visualisasi yang ada di dalam itu kayak seolah-olah nyata menghampiri kita gitu. Dan ternyata masih ada lagi wahana berikutnya. Aku pikir udah selesai, ternyata masih ada. Nah, ini adalah area taman yang bisa kalian pakai buat foto-foto. Karena di sini tuh spotnya seru-seru banget ya. Karena banyak sekali miniatur dinosaurus atau patung-patung dinosaurus dan kalian bisa berfoto di sini. Nah, ini suami aku iseng banget dia ya. Jadi dia kayak seolah-olah ngasih makan dinosaurus, dan dinonya itu kayak beneran hidup gitu ya. Ini saking hebatnya pengelola wisata bikin miniatur dinosaurus ini. Nah, sekarang aku ada di arena Ice Age, dan ini adalah hewan-hewan yang ada di zaman Ice Age. Ini pengelola wisatanya konsisten banget sih. Jadi tetap ya memberikan edukasi kepada para pengunjung tentang hewan-hewan ini. Jadi di sini juga disampaikan nama-nama hewannya, kemudian detail tentang hewan itu. Nah, ini bagus banget sih konsep tempat wisatanya. Jadi kita selain berwisata jadi banyak tahu juga ya tentang zaman dahulu atau tentang zaman dinosaurus. Oke, sekarang kita bahas harga. Jadi waktu aku ke Jatim Park 3 itu rincian biayanya adalah sebagai berikut. Oh ya, saran aku lebih baik kalian sewa e-bike di awal ya, karena ini area wisatanya tuh luas banget, dan untuk harga 130.000 6 jam itu worth it banget ya, karena aku udah buktiin sendiri jalan-jalan di area wisata ini tuh nyampe untuk 6 jam, bahkan bisa lebih. Habis ini kalian akan diarahin ke Plaza Dinosaurus. Jadi di sini tuh pusat oleh-oleh, dan sekaligus ini menjadi rangkaian terakhir dari perjalanan kita di Dino Park.
Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi untuk kalian tentang wisata Jatim Park 3. Yang nanyain tentang Legend Star, tungguin di video aku selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.